Tapi tadi kita melihat bahwa Anda diusir tanpa alasan yang jelas. Bagaimana Anda melihat ini? Yang jelas hari ini kami sangat sedih, kecewa, dan betul-betul terpukul. Hari ini kita dipertontonkan dengan banyak hal-hal buruk yang terjadi di negeri ini gitu. Pertama, dengan adanya putusan MK yang mengabulkan gugatan yang sangat kontroversial ini, bagi kami hari ini konsepsi negara hukum sudah mati. Konsepsi negara hukum harusnya menghargai betul apa yang tertulis di dalam konstitusi, di dalam produk-produk hukum lainnya. Negara demokrasi pun hari ini seperti sudah mati gitu. Kita bisa melihat bagaimana MK mengabulkan gugatan-gugatan yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti. Kita bisa melihat bagaimana MK hari ini sangat erat kaitannya dengan krisis keteladanan kalau bagi saya gitu. Bagaimana ada relasi keluarga yang kemudian menyebabkan ada relasi yang kuat antara eksekutif dan yudikatif, dan tidak mungkin ini akan membangkitkan lagi politik dinasti di masa mendatang. Yang lebih parah adalah kalau kita mengacu kepada peraturan yang ada, Mas, gitu. Sudah sangat jelas pembatasan usia dari capres atau cawapres itu bukan domainnya dari yudikatif, bukan domainnya dari Mahkamah Konstitusi. Itu adalah ranah dari pembuat undang-undang yang ada di legislatif. Dan ketika Mahkamah Konstitusi hari ini sudah berperan di dalam kemudian melanggengkan politik dinasti yang jelas sangat melanggar konstitusi, dan ketika Mahkamah Konstitusi kemudian berani mengeluarkan putusan yang sekontroversial ini dan melanggar ranah dari legislatif, artinya Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi memainkan peranannya sebagai guardian of constitution. Dia malah menyeleweng dari konstitusi. Ini sangat ironis. Kita bisa melihat bagaimana lembaga yang seharusnya menjadi organ peradilan paling penting untuk dapat menjaga konstitusi dan melindungi segenap warga negara malah mengeluarkan putusan yang berdampak besar bagi seluruh warga negara, tapi tampaknya hanya menguntungkan segelintir pihak atau satu orang saja gitu. Menguntungkan segelintir pihak atau salah satu orang saja, mengingat bagaimana tadi putusan yang Anda sebutkan ini komposisinya 5 hakim MK menyetujui, salah satunya adalah Ketua Hakim MK Anwar Usman yang juga merupakan ipar dari Presiden Jokowi, lalu kemudian ada 4 hakim yang juga menolak. Apakah ini yang Anda maksud sebagai politik dinasti yang berputar di dalam putusan hari ini? Hari ini tampaknya kita sudah mulai jauh dari konsepsi negara hukum yang kita sedari dulu perjuangkan. Kita juga sudah mulai sangat jauh dari hal-hal yang kita perjuangkan sejak era reformasi. Bagaimana demokrasi itu harus ditegakkan, bagaimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan itu diatur oleh konstitusi itu harus ditegakkan juga, dan bagaimana hukum itu seharusnya menjadi alat untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan. Tapi konsepsi negara hukum hari ini diganggu. Pak Jokowi, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan pakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan jangan pakai kekuasaan untuk mengubah hukum seenaknya. Bagi Anda, kalau misalkan tadi disebutkan bahwa syarat usia minimal capres-cawapres itu kembali kepada open legal policy, tapi kemudian diperkuat dengan bagaimana seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah ini mampu untuk menjalankan konsep maturity begitu atau kedewasaan, dan karena pengalamannya begitu. Anda tidak melihat bahwa ini alasan hukum yang cukup kuat untuk mengubah syarat tersebut? Bagi kami ini tidak cukup kuat dan bukan rasionalisasi yang cukup baik. Kenapa? Karena lagi-lagi saya percaya 9 hakim MK yang ada di dalam gedung ini adalah orang-orang yang dipilih karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan kebijakan, kearifan yang luar biasa gitu. Bagi saya, ketika mereka kemudian berani mengeluarkan putusan yang bukan ranahnya saja, itu sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar tupoksi mereka yang seharusnya, dan tidak menunjukkan pengetahuan ataupun kebijaksanaan mereka. Jadi itu permasalahan utamanya, Mas. Terakhir, melihat pengusiran yang tadi Anda alami di depan gedung Mahkamah Konstitusi, dan juga tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada aksi yang disiapkan tanggal 20, ini akan seperti apa nanti jalannya? Hari ini sebenarnya ada beberapa kelompok mahasiswa yang kemudian melangsungkan aksi demonstrasi juga sepanjang patung kuda hingga MK, baik di depan MK ataupun di belakang MK. Dan per hari ini ketika kami mendapatkan kabar bahwa ada putusan MK yang kemudian mengabulkan gugatan ini, jam 5 sore tadi kami memutuskan untuk berkumpul di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sikap terbaru kami atas hal-hal yang kemudian terjadi. Kami kemudian menyampaikan banyak hal, dan kami menyampaikan bahwa akan ada konsolidasi besar besok di kampus PNJ tanggal 17 Oktober 2023 untuk membincangkan kondisi negeri ini akhir-akhir ini, termasuk juga putusan MK yang baru keluar ini. Untuk membincangkan juga aksi besar yang akan kami rancang tanggal 20 Oktober nanti. Dan kami kemudian menyampaikan rilis di sini, namun kami mengakhiri rilis ini dengan hal-hal yang menurut kami cukup ironis juga gitu. Bagaimana kita kemudian menyampaikan sesuatu, mengungkapkan kebebasan berekspresi, tapi malah direpresi oleh aparat-aparat yang kita bayar dengan uang kita sendiri. Dan ini cukup ironis bagi kami. Oke, terima kasih banyak informasinya. Kita tunggu bagaimana apa yang akan kelompok mahasiswa lakukan tanggal 20 nanti. Terima kasih. Berikut informasi dari Ketua BEM UI Melkisedek Huang begitu, yang menyatakan bahwa kelompok mahasiswa menyiapkan aksi besar Satu Indonesia pada tanggal 20 Oktober mendatang merespons putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini.
Thank you.